diinformasikan itu. Ah, itu kalau ilmumu masih unyu-unyu ya kamu nggak nangkap. Ya, seperti itu ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Sultan Nawa official. Sultan Nawa. Itu kajian-kajian tinggi, teman-teman. Nanti kalian nggak nyampe ilmunya ke situ. Sebenarnya begini, teman-teman. Ini saya bongkar ya, saya bongkar. Gini. Dulu ada orang-orang asing yang sering main ke Arab Saudi, ke tempat di mana Muhammad tinggal. Konon katanya Muhammad tinggalnya di Arab. Nah, orang-orang itu dulu sering nongkrong-nongkrong, duduk-duduk dengan Muhammad. Nah, warga masyarakat itu mengatakan, nah Muhammad diajarin Quran. Iya, namanya orang-orang asing atau orang-orang ajam. Orang-orang ajam inilah yang diduga kuat sebagai orang-orang yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Arab. Akhirnya itulah yang jadi Al-Quran sekarang. Tapi berhubung mereka tidak lihai dalam berbahasa Arab, akhirnya bahasa Arab mereka kacau balau. Makanya di dalam Al-Quran itu terdapat bahasa-bahasa, kosakata yang orang Arab nggak tahu. Orang Arab itu nggak tahu itu apa. Ya, mana, salwa, itu nggak tahu orang Arab itu apa. Apa salwa itu? Banyak ayat-ayat yang di dalam bahasa Arab, di dalam kosakatanya itu, yang orang Arab tidak tahu itu apa. Amin. Itu nggak ada itu dalam Quran itu. Coba habis. Waladolin. Amin. Nggak ada amin itu datang dari mana? Coba cari kata amin itu. Sampai jungkir balik kau nggak akan kuat. Pergi ke gereja-gereja yang masih kuno. Maksudnya yang liturgisnya kuno. Selalu ada itu penutupnya. Penutup ketika persekutuan ya di gereja itu selalu amin, amin, amin. Ada itu. Nah, orang Islam ikut-ikutan. Habis waladolin, amin. Ngikut mereka, ngikut-ngikut. Padahal di Quran nggak ada itu waladolin itu. Nggak ada sehabis waladolin amin itu. Lalu dikarang sama mereka. Oh, amin artinya kabulkanlah doa kami. Bahasa apa yang kau pakai? Amin itu kabulkan doa kami. Amin itu bahasa Ibrani. Amin. Artinya bahasa Aram, bahasa Ibrani, ya. Artinya adalah terjadilah demikian. Atau sungguh-sungguhlah demikian. Itu maksudnya. Itu arti amin tuh kayak begitu. Contohnya, bro, semoga gue sukses ya. Amin. Amin tuh artinya sungguh demikianlah terjadi. Memang begitulah sungguh-sungguhnya gitu. Itu arti amin. Kabulkanlah doa kami, gundul. Itu. Makanya kalau kalian baca Pesita itu adalah Bible perjanjian baru dalam bahasa Aram. Tuhan kita Yesus itu selalu sering membuka kata-katanya dengan kata-kata amin. Ya, amin, amin. Ya kan? Sesungguhnya aku berkata kepada kamu itu. Kata-kata sering, sesungguhnya aku berkata kepada kamu, bla bla bla. Sesungguhnya begini-begini. Sering dibuka dengan kata-kata amin. Itu semua dari Kristen semua itu. Dicolongin sama mereka. Lalu dikaranglah sama orang-orang Islam. Oh, kalau amin agak panjang i-nya artinya kabulkanlah doa kami. Ngarang bebas. Ngarang bebas. Kaidah bahasa apa yang kau pakai? Kau ngiring ngarang kosakata sendiri, ngarang sendiri.
Tapi ini khusus untuk kajian orang-orang yang mengerti, teman-teman. Saya jarang bahas-bahas yang dalam-dalam begini. Kenapa? Karena selama saya diskusi dengan orang Islam nggak ngerti perkara-perkara yang begitu. Kita bahas hal-hal yang remeh-remeh, yang sederhana-sederhana. Begitu. Kalau yang kayak begitu nggak nyampe ilmunya. Ya, silakan. Yuk, mana nih Muslim yang mengerti tentang agama Islam, ya, yang sekolah agama Islam, ayo naik ke sini. Kalau Ustadz sungguhan nggak mau, teman-teman. Kenapa? Karena takut mengiyakan. Gimana mau naik? Nanti saya iya-iyakan semua gimana umat muslim. Ya, Ifit Travel. Muslim, Bang? Ifit? Halo, Ifit? Kan macet kan? Jadi saya pernah menulis satu buku, ya, di mana buku itu saya membahas mengenai asal usul Al-Quran. Karena udah 13 tahun teman-teman saya mendalami Al-Quran. Itu saya tahu asal usul Quran itu dari mana. Nih teman-teman, kalau teman-teman mau tahu asal usul Al-Quran, pelajari ayat ini. Dari sini ayat Quran itu berasal. Nih, perhatikan ayat ini. Ya, di dalam Quran surat An-Nahl ayat 103. Nih, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, kepada Muhammad. Padahal, nah ini kan orang menuduh nih. Ya, orang menuduh bahwa seseorang telah mengajari Muhammad Al-Quran. Dijawab oleh Al-Quran. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Sedangkan Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Jadi biar teman-teman tahu, ada orang ajam. Orang ajam itu maksudnya orang asing. Contoh, misalnya kalau Anda tinggal di Bali. Ketika Anda lihat ada orang Australia di situ, ada orang mana lagi? Ada orang Selandia Baru, ada orang Malaysia, ada orang mana lagi? Thailand, itu namanya orang ajam. Orang ajam itu orang asing, pendatang. Yang dimana bahasa mereka itu nggak selancar bahasa asli penduduk situ. Contoh, ya kan? Ada orang Australia tinggal di Bali. Ngomongnya, tolong beri saya sigaret. Sigaret? Iya, tolong beri saya sigaret katanya. Karena dia nggak tahu rokok itu apa. Jadi bahasanya tuh campur-campur. Kadang ada bahasa Indonesianya, kadang ada bahasa dia. Ya kan? Do you have, apakah kamu punya drink? Apakah kamu punya beverage? Kata dia. Punya minuman ringan nggak? Karena dia nggak tahu ngucapin minuman ringan itu apa. Dia tulis, apakah kamu jual beverage? Kata dia. Apa itu beverage? Katanya. Oh, minuman ringan. Nah, ketika mereka berbicara, bahasa mereka campur-campur. Nah, Al-Quran membantah. Bahasa mereka bahasa ajam. Bahasa yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya, itu bahasa ajam. Sedang Quran ini bahasa Arab yang terang. Nah, nanti kita buktikan apakah bahasa Quran ini terang. Nanti kita tunjukkan. Ternyata bahasa Quran gak jelas. Loh, ayat Quran sendiri yang ngomong ayat Quran itu gak jelas. Quran sendiri. Loh, nih kita buka tafsir-tafsirnya. Saya tunjuk nanti. Quran sendiri mengakui bahwa Quran itu nggak jelas. Nanti saya tunjukkan. Ya, sekali lagi, Quran mengatakan bahwa dirinya nggak jelas. Nanti saya tunjukkan ayatnya kepada kalian. Nih, saya tunjukkan tafsir-tafsirnya deh ya. Kita baca dulu tafsir-tafsirnya. Perhatikan. Kita baca tafsir-tafsirnya dulu biar teman-teman paham. Ya. Nih, perhatikan nih. Sesungguhnya yang mengajari Muhammad Al-Quran adalah manusia dari anak cucu Adam. Dia adalah anak laki-laki Al-Faqih Ibnu Mughirah yang bernama Jabar, yang merupakan seorang Nasrani Roma dari daerah Sisilia. Nih, Muhammad sering nongkrong-nongkrong sama orang ini.
dia membuat pedang, kemudian masuk Islam. Nih, lalu Allah membalas. Bahasa orang-orang yang mereka tuduh, yang dituduhkan, bahwa dihubung-hubungkan, diindikasikan, ya, sebagai yang mengajari Nabi, itu bahasa asing. Sedang Quran ini menggunakan bahasa Arab yang mengandung penjelasan dan fasahah. Ya jelas, jelas. Saking jelasnya nanti orang Islam bingung apa. Nanti kita kesana. Perhatikan lagi nih. Nih. Lihat ya. Nih, kita kalau muslim-muslim yang malas-malas, belajar apa punya. Biar saya ajarin. Nih, perhatikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kedustaan, hal yang diada-adakan dan kebohongan orang-orang musyrik serta tuduhan mereka terhadap nabi bahwa sesungguhnya ada yang mengajari Al-Qur'an yang dia bacakan kepada kami adalah seorang manusia. Mereka mengisyaratkan kepada seorang laki-laki non-Arab yang ada di belakang mereka, yaitu pelayan milik salah satu orang inti dari kalangan Quraisy. Lelaki itu adalah seorang pedagang yang menjual barang-barangnya di Safa. Terkadang Rasulullah duduk dengannya dan berbincang-bincang dengannya tentang sesuatu. Lelaki tersebut berbahasa non-Arab, tidak mengetahui bahasa Arab, atau hanya mengetahui sedikit, sekedar untuk menjawab sesuatu yang harus dia jawab. Seperti saya bilang tadi, bule yang tinggal di Bali, ngerti bahasa Indonesia tapi dikit. Nah, oleh karena itu, Allah membantah apa yang mereka buat-buat itu. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa ajam. Sedang Al-Quran adalah bahasa Arab yang terang. Maka, ya, bagaimana bisa Al-Quran yang sangat fasih bahasa Arabnya, sangat tinggi bahasa Arabnya, mengandung makna-makna yang sempurna dan menyangkup segala sesuatu, ya, yang menjadi hal penting sempurna dari kitab itu diajari oleh orang ajam. Bagaimana mungkin? Ini kan logikanya Allah. Logikanya Allah kan begini, nanti kita bantah ini. Logikanya Allah ini akan kita bantah dengan mudah. Nah, gimana cara bantahnya? Nih, saya tunjukin ayatnya. Jangan kaget ya. Jangan kaget. Kita buka Quran Ali Imran. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Perhatikan. Saya akan bukakan suratnya. Nih, di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-7, Quran sendiri bilang Quran gak jelas. Perhatikan. Perhatikan ayatnya. Pegangan pakai sabuk ya. Kencangkan sabuk pengamanmu. Perhatikan. Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Apa itu muhkamat? Jelas. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain mutasyabihat. Tahu nggak mutasyabihat ini apa? Ini nggak diterjemahin ini. Mutasyabihat ini artinya kagak jelas. Arti dari mutasyabihat ini samar, nggak jelas. Nih, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat, yang daripadanya untuk menimbulkan fitnah. Nah, ini malah dibilang. Ayat Quran lain, di dalam Quran, nih saya tunjukkan ayat lain ya. Ini dalam surat Yusuf. Perhatikan, ini surat Yusuf ya. Yusuf ayat yang kedua. Perhatikan. Di dalam Quran surat Yusuf ayat yang kedua. Perhatikan. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dalam bahasa Arab. Agar kamu memahaminya. Tujuan Quran dibuat dalam bahasa Arab supaya dipahami. Agar dipahami. Tapi di ayat yang ini ternyata walaupun sudah diturunkan dalam bahasa Arab, ternyata di dalamnya ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Apa itu mutasyabihat? Mutasyabihat artinya kagak jelas. Nggak jelas arti mutasyabihat itu. Samar, nggak jelas. Lalu untuk apa diturunkan ayat-ayat yang tidak jelas? Sedangkan ayat lain mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu dalam bahasa Arab biar jelas. Nah, tahu nggak teman-teman sebabnya apa? Karena
Orang-orang yang tadi di sini, nih, orang-orang yang tadi di sini, yang orang-orang menuduh bahwa Muhammad belajar kepadanya, mereka menuliskan ayat-ayat Al-Quran, mengajari Muhammad. Oh, ini bukan ini ya, ini Al-Jatsiyah, sebentar. Nah, di dalam surat An-Nahl tadi, 103 tadi, mereka kan menuduh bahwasanya Muhammad diajari oleh orang ajam tadi. Ya kan? Nah, akhirnya Quran membuat jawaban seperti ini. Karena terdapat ayat-ayat dalam Al-Quran ternyata terdapat bahasa ajam, bahasa-bahasa yang gak jelas. Dibilang di dalamnya ada ayat-ayat yang tidak jelas, mutasabihat. Adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasabihat. Padahal tidak seseorang yang mengetahui takwilnya, melainkan Allah. Gak ada orang yang ngerti takwilnya. Mau saya kasih contoh, ayat-ayat yang tidak diketahui. Nih, saya kasih contoh lagi. Saya kasih sebanyak-banyaknya kalian contoh nih. Di dalam Quran surat Al-Kahfi, ayat yang ke-9. Perhatikan, di dalam surat Al-Kahfi, ayat yang ke-9. Perhatikan ini. Ini ayat-ayat mutasabihat nih. Hasibta ya, hasibta ana ashabul kahfi. Perhatikan nih, ashabul kahfi warokimi. Perhatikan kata-kata warokimi di sini. Perhatikan ya. Nih, saya perbesar nih. Apa ini rokim ini? Coba. Nih, perhatikan kata rokim ini. Warokimi ini. Saya bold ini. Sebentar ya. Nih, warokimi ini. Ini sampai kalian botak kepala kalian nyari ini. Ini nggak bakal ketemu ini artinya. Warokim, apa rokim ini? Ah, nih, perhatikan. Di dalam terjemahannya nih. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Apa rokim ini? Sampai kiamat kalian gak bakal ketemu artinya. Lalu seperti biasa, mulailah orang Islam mengarang. Mulai mengarang. Apa karangan-karangan mereka? Perhatikan. Ada yang bilang, rokim itu artinya adalah batu pualam yang tertulis. Ada yang bilang rokim itu hanyalah apa? Misalnya adalah gua. Ada yang bilang rokim itu nama anjing. Ada yang bilang macam-macam rokim itu apa? Ya, macam-macam. Apa arti rokim itu apa? Nih, apa arti rokim? Banyak nih. Nanti kalian akan melihat segudang tafsir apa itu rokim. Ada yang bilang lembah lah, ada yang bilang batu bertulis lah, ada yang bilang prasasti lah, ada yang bilang nama anjing lah, ada yang bilang ini. Masalahnya metode apa yang dipakai bahwa rokim itu batu bertulis? Metode apa yang dipakai bahwa rokim itu nama anjing? Apa rokim itu? Makanya nggak diterjemahin kan? Coba baca tafsir-tafsirnya apa rokim itu. Nih, Mujahid berkata, Ar-Rokim adalah nama kitab. Sekarang nama kitab. Yang diletakkan di depan bangunan. Sebagian ulama berkata, Rokim adalah lembah. Aduh, lah nyasar lembah. Ya kan? Abu Tolhah meriwayatkan dari Ibnu bahwa Ar-Rokim adalah sebuah catatan. Waduh, sebuah catatan. Prasasti. Apalagi banyak nih. Ya, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata Ar-Rokim adalah kitab. Nih, banyak nih. Nih, bahwa Ar-Rokim mengikuti wazan fa'il yang maknanya adalah tertulis. Sebagian mana dikatakan, nih, banyak nih. Ada yang bilang nama anjing, ada yang bilang ini banyak sekali arti-arti Rokim nih. Nah, kita contoh. Ya, kita kasih contoh misalnya kitab. Oke ya, kita kitab nih. Kitab ya. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan kitab itu, Orang mendiami gua dan kitab?
Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan batu bertulis. Hah? Batu bertulis? Atau nama anjing? Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan nama anjing? Ah, maksudnya gimana? Nah, makanya teman-teman di dalam Quran surat Ali Imran, Quran itu bikin jawaban simpel aja. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang mutasabihat yang tidak seorang pun mengerti takwilnya. Loh, masa Quran ngomentarin dirinya sendiri? Kenapa Quran ngomentarin dirinya sendiri coba? Ada apa? Masa iya Quran dia ngomentarin dirinya sendiri? Di dalam Quran itu terdapat ayat-ayat mutasabihat, ya, yang tidak seorang pun mengerti takwilnya. Nih. Ya, adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah. Fitnah bagaimana? Orang memang nggak tahu artinya. Nah, itu teman-teman. Jadi itu pokok-pokok bahasan yang agak sedikit dalam ya. Kalau orang Islam yang kelas unyu-unyu ya nggak usah lah, nggak sampai ilmu. Kita kalau debat sama orang Islam bahas jumlah Tuhan aja. Jumlah Tuhan satu masuk surga gitu. Saya sebenarnya mau bahas hal-hal yang agak sedikit dalam, yang agak sedikit ilmiah, akademi seperti itu. Tapi masalahnya lawan diskusi saya kagak ada. Kagak ada yang mengerti, yang paham seperti itu. Ya. Oke lah teman-teman ya, saya rasa itu dulu. Kita sudah berapa jam teman-teman ya. Kita sudah berapa jam teman-teman? Ada 2 jam 31 menit. Buset lah. Hampir 3 jam teman-teman. Gimana teman-teman, kita rehat atau kita lanjut kembali? Kalau Tasik Ngaji datang ke sini, saya khawatir. Ya, saya khawatir dia mengiyakan semua. Bayangin kalau dia ke sini cuma mengiyakan omongan saya. Apakah bangkrut umat Islam, apa nggak habis? Kenapa mereka menolak? Kenapa pakar-pakarnya, guru-gurunya menolak diskusi dengan saya? Mereka takut mengiyakan perkataan saya. Tuh, umat muslim. Coba, Bang, kenapa sih Bang kamu bahas-bahas begitu? Karena ulama-ulama mau bahas kitab kami. Abdul Somad bahas Bible kami. Adi Hidayat bahas Bible kami. Felix Siau bahas Bible kami. Dondi bahas Bible kami. Kalau saya bahas Quran kamu, ya kamu jangan gitu loh. Kalau boleh kamu bahas iman saya boleh dong bahas Al-Quran kamu. Kenapa cuma kamu doang yang boleh bahas? Masih mending saya bahas iman kamu, saya undang yang muslim naik ke sini untuk mengkonfirmasi. Nah, kalau Abdul Somad, coba ketika saya bahas begitu, kalian jangan marah. Hadapi, tanggapi argumen dengan argumen. Jangan menanggapi argumen dengan darah halal. Gitu. Ya. Banyak yang bilang lanjut terus. Aduh teman-teman. Masalahnya begini, ini udah 3,5 jam. Teman-teman, kalau misalnya kita mau lanjut terus, ya kan? Waduh, nanti saya gimana mau ngomong. Masalahnya kan saya harus ada kegiatan lainnya, ya kan? Saya juga harus mencari, ya, mengantar ini, ngantar itu, ya mencari nafkah lah intinya. Kan begitu. Ada mencari nafkah seperti itu. Buat makan, buat ini. Seperti itu. Tapi kita rehat lah ya. Karena juga teman-teman kan sudah pada malam, sudah pada istirahat ya teman-teman ya. Kita rehat. Besok-besok kita lanjut lagi. Semoga ada muslim lah yang berilmu ya. Seperti itu. Oke teman-teman ya. Di akhir acara, seperti biasa teman-teman,
teman-teman yang suka dengan channel Edis TV, teman-teman yang senang dengan channel Edis TV, teman-teman bisa support ya. Ada 6,9 juta yang suka saudara-saudara. Hampir 7 juta like saudara-saudara. Iya teman-teman ya, jadi teman-teman yang senang dengan acara Edis TV, teman-teman bisa mampir, klik profil saya teman-teman, lihat di situ ada link untuk berkolekte. Kolekte itu kita adakan, kita galang untuk mendirikan rumah apologet, supaya kita bisa berapologet dengan tenang, ya, supaya kita bisa menjawab orang-orang muslim, ya, seperti nama-nama yang saya sebutkan tadi, dan kita counter mereka, kita counter balik mereka dengan syubhat-syubhat, ya, sebagaimana mereka memberikan syubhat kepada kita. Seperti itu. Jadi adil ya teman-teman ya. Kalau muslim boleh bertanya kepada kita pertanyaan-pertanyaan yang menurut mereka cetar membahana, kita pun juga bisa mengajukan kepada mereka pertanyaan-pertanyaan yang cetar membahana. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kepada teman-teman yang mau mensupport Edis TV, teman-teman bisa support saya dengan cara mampir ke beranda saya, ke profil saya, atau kepada teman-teman yang lagi nonton di YouTube, itu ada tulisan berjalan, teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah nonton terus, ya sudah berbulan-bulan nonton, tapi tidak pernah memberikan support sama sekali, ya, terlalu. Ya, bagi teman-teman yang mensupport ya di sini teman-teman ya, silakan teman-teman support tuh ada di layar. Ya, screenshot saja ini. Ya, sudah benar ini ya, screenshot, tangkap layar. Paket datanya murah, di aplikasi GoPay selalu ada harga murah. Download dah. Ya, peduli supaya diadakan kesepakatan supaya kita tidak saling membahas agama orang. Saya sangat setuju. Supaya kita apa? Urus agama masing-masing. Tapi kalau selama muslim masih terus membahas-bahas iman kami, kita juga akan terus bersuara, teman-teman. Dan saya dengar ada beritanya si Zakir Naik mau diundang lagi. Mau diundang lagi mereka, tapi nggak tahu dalam rangka apa kali ini ya. Kalau dalam rangka membahas Bible lagi, ya siap-siap saja kaum muslimin, siap-siap saja banyak umat Kristen akan muncul bersuara. Hebatnya kalau orang Kristen tidak anarkis. Ketika ada ulama muslim bahas agama Kristen, orang Kristen puji Tuhan tidak anarkis, orang Kristen hanya menjawab argumen dengan argumen. Beda dengan tetangga sebelah, teman-teman. Kalau kita berargumen, videonya bagaimana mereka melakukan gerebek-gerebek. Seperti itu. Oke lah teman-teman ya, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi kepada teman-teman. Sekali lagi teman-teman ya, yang mau mensupport, teman-teman bisa support dengan cara mampir ke profil. Atau teman-teman yang tidak ngerti mampir ke profil, teman-teman bisa tangkap layar ini. Saya sertakan di layar, ya silakan teman-teman bisa mensupport melalui itu. Oke, saya rasa itu saja dulu teman-teman ya malam hari ini. Kita lanjut lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat malam. Sampai jumpa kembali.